Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala fi ayatil ukhra hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imani khaira. Qul taziru inna muntazirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wa'dil amin. Saddidu wa badiru wa qaribu fa innahu la yudkhilul jannata ahadukum a'malu. Qila wala anta ya Rasulullah wala ana walakin Allah yatagammadani bi rahmatih. Wa qala fi hadisil ukhra ay kama qala fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin illa anzara qaumahu an syarif fitnatil masih dajjal kama anzara Nuh qaumah. Wal yawm sa'aqulu lakum ma lam yakulhu nabiyyun qabli innahu a'war wallahu laysa bi'awar. Wa qala fi hadisil ukhra man qara'a asyra ayatin min suratil kahfi usima 'anid dajjal. Al-hadis wa kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika munasyahidin. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini di hari ke-22 ya. 22 Syawal 1439 Hijriah bertepatan dengan tanggal berapa? 6. Tanggal 6 Juli 2018. Allah menakdirkan kita bertemu di Masjid Istiqomah. Ya, masjid yang kita harapkan bisa menjaga dan menricat kembali iman Islam kita. Jadi siapapun yang pengen istiqomah dalam iman Islamnya, sering-seringlah hadir ke masjid ini. Kemudian salawat dan salam semua dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kehadirannya menjadi penyempurna risalah Islam. Tidak ada nabi yang membawa kemuliaan semulia beliau. Tidak ada masa yang terbaik bagi umat manusia melainkan masa di mana beliau hidup. Islam yang beliau wariskan kepada kita sudah menjadi cukup furqan bagi kita untuk membedakan mana hak dan batil. Sekalipun fitnah demi fitnah menghalangi antara kita dengan Allah, menghalangi antara kita dengan jalan Allah, maka insya Allah dengan sunnah Rasulullah SAW semua fitnah itu dapat tertembus. Karena salah satu fungsi Rasulullah SAW diutus ketika kita adalah menimbulkan furqan dan juga memberikan bayan, penjelasan. Maka tidak ada yang samar bagi kita sebetulnya apabila kita memandang kehidupan ini dengan kacamata Quran dan Sunnah. Termasuk ketika kita memandang fitnah Dajjal. Ya. Sungguh sering sebetulnya saya dan Ustaz Zulkifli Ali ya, menerangkan tentang Dajjal dan fitnahnya. Termasuk juga di masjid ini. Namun tidak ada masalah kalau kita ungkap kembali untuk mericat kembali bayangan dan ingatan kita terkait dengan fitnah Dajjal. Antara Dajjal dan fitnahnya ini adalah dua hal yang berbeda. Di mana fitnah Dajjal muncul terlebih dahulu. Ya. Adapun fitnah yang terburuk adalah fitnah ketika dia datang. Ya. Jadi Dajjal ini akan datang manakala dunia betul-betul hancur karena fitnahnya. Maka di saat manusia putus asa dengan kehidupannya, di saat manusia sudah bingung untuk melangkah,
Di saat orang-orang yang beriman nyaris kehilangan imannya, di saat itulah Dajjal datang. Dengan fitnah yang puncaknya, fitnah yang pamungkas. Ya. Dan ketika Dajjal muncul, sihirnya ini mampu menepis siapapun yang lemah imannya. Bahkan siapapun, kata Rasulullah SAW, diperintahkan untuk pergi menghindari Dajjal. Jangan sampai kamu merasa bahwa kamu bisa menghadapinya. Karena siapapun yang terkena fitnah Dajjal di saat kehadirannya, maka dia tidak akan pernah bisa melepaskan diri. Sehingga dia menjadi pengikutnya yang setia, bahkan akan bersama-sama dengan Dajjal di neraka. Ya. Memang ada nanti seorang pemuda yang kata Rasulullah SAW akan menghujah Dajjal dengan keimanannya. Namun itu adalah pemuda yang terbaik imannya. Ya, kharisyab imanan yaumaidin. Pemuda yang terbaik imannya pada saat itu. Dan dialah yang akan dibunuh oleh Dajjal. Saya sempat berdoa kepada Allah, mudah-mudahan itu saya. Tapi ternyata bukan ya. Ternyata bukan. Pemuda ini adalah pemuda dari Palestina yang perkiraan akan dibunuh di usia 20 tahun. Hari ini sudah ada dan dia sudah berusia 14 tahun. Dan pemuda inilah yang sedang diburu oleh Israel. Dan inilah jawaban kenapa Israel banyak membunuh anak-anak di Palestina. Anak laki-laki usia segitu di Palestina. Karena Dajjal yakin, Israel itu udah yakin, pemuda itu sudah ada. Ya, itulah alasannya. Dan pemuda ini ada kemungkinan dibunuh di Madinah karena dia sedang studi di Madinah. Studi ilmu hadis. Baik, kita kenalan dulu dengan Dajjal. Ya, sekali lagi, karena saya terlalu sering membahas tentang Dajjal sampai ada jemaah yang menyebut saya Ustadz Dajjal ya. Itu landian saya kira sebutan yang salah nanti. Baik, Iwabillah rahmatullah. Siapakah Dajjal? Ada banyak referensi yang bisa kita kaji terkait dengan Dajjal ini. Kalau terkait dengan kitab, saya lebih senang membaca kitab Syarah Muslim karya Syekh Imam An-Nawawi. Dimana di Syarah Sahih Muslim Syekh An-Nawawi ini banyak memberikan penjelasan yang update. Menurut saya cukup relevan dengan fakta kekinian. Ya. Kemudian juga ada kitab-kitab yang lain seperti kitab Nihayatul Alam fil Fitan wal Malahim karya Dr. Amin Muhammad Jamaluddin dari Timur Tengah. Ada juga buku atau kitab Nihayatul Alam karya Profesor Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, atau buku yang ini juga, Dajjal akan muncul dari segitiga bermuda. Ini juga bagus menurut saya, walaupun banyak ulama yang mempertentangkan. Namun saya tidak serta-merta menisbihkan dan melemahkan beliau karena analisanya relevan dengan kekinian. Ya, salah satu dalil terkuat untuk memandang kuat tidaknya satu nas adalah jika dia terjadi di zaman kita. Fakta sejarah itu yang menguatkan sebuah nas. Ya, baik. Dari semua itu saya coba rangkum menjadi kajian semacam ini. Nah, siapakah Dajjal? Dia lahir di Samirah. Ya, semula saya bingung antara Samirah dan Samara. Antara Samirah dan Samara. Kalau Samara ini ada di Irak. Nah, ini ada Samara yang dekat dengan Baghdad, dia berada di wilayah Irak. Walaupun memang Irak ini termasuk tempat yang Rasul pernah sebutkan akan munculnya tanduk setan. Dan juga termasuk fitnah yang akan datang dari sana. Al-fitnah satakhruju min hahuna. Fitnah akan datang dari arah sana. Rasulullah mengurutnya ke Irak. Nah, Irak yang dimaksudkan apakah Samara, sempat saya kaji juga. Namun pada akhirnya saya berpikir ternyata Samirah ini adalah Palestina. Dan ada dikuatkan di dalam beberapa buku, salah satunya buku ini. Nah, Dajjal ini lahir di Samirah dan dia diberi nama Samiri karena lahir di Samirah. Kayak saya lahir di Bandung, Al-Bandungi. Ya. Syekh An-Nawawi Syekh Nawawi ini lahir di Banten, Al-Bantani. Ada Ustadz dari Bogor, Al-Buguri. Ya, seperti itu. Nah, kenapa disebut Samiri? Karena lahir di Samirah. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepadanya. Yang pertama, dia diberikan umur panjang. Yungzaru umrah ila yaumis sa'ah. Ila akhir zaman.
Ya, dia ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan di atas akal jenius rata-rata umat manusia. Jadi sejenius apapun umat manusia yang normal, dia 60 tahun di atasnya. Sehingga penemuan-penemuannya, kecanggihan berpikirnya, ya, kedewasaannya jauh di atas manusia. Rata-rata manusia normal. Ya, kalau kita normal ya insya Allah, berarti dia nggak normal. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Apapun sihir yang selama ini kita saksikan, tidak ada yang mampu mengalahkan sihir dia. Ya. Sehingga saking luar biasa sihir yang dia miliki seolah-olah orang mengenalnya selevel dengan Tuhan. Karena apapun yang semestinya menjadi perbuatan Tuhan, Dajjal bisa melakukannya. Nah, ini saking hebatnya sihir Dajjal. Ya. Jangankan Samiri atau Dajjal, Sai Baba saja, pernah dengar Sai Baba ya? Seorang manusia supranatural, manusia yang lahir dari desa Nilayam Putraparti India Selatan, dia pun memiliki 20 ciri-ciri Dajjal. Apa yang bisa dilakukan Dajjal, 20 diantaranya dia bisa. Ya, itu Sai Baba. Dan tahun 95, Sai Baba pernah menginjakan kakinya di Nusa Tenggara Timur. Saat itu Nusa Tenggara Timur, Indonesia Timur dalam kekeringan, kayak sekarang nih, kering ya. Ini udah mulai musim kering nih, saya sedang menghitung hari. Kalau kering seperti ini terjadi 3 tahun waspada. Karena sebelum Dajjal muncul akan ada musim kering selama 3 tahun berturut-turut. Apakah ini tahun pertama dari 3 tahun tadi? Wallahu a'lam. Baik. Nah, Sai Baba datang ke Nusa Tenggara Timur, dia menginjakan kakinya 3 kali. Kakinya dihentakkan begitu 3 kali, lalu dia mengatakan kepada air, ya lama, khuruj. Hai air keluar engkau, maka air pun keluar. Sampai sekarang, sampai ada toren besar dibangun untuk menampung air yang dikeluarkan oleh dia. Pada dasarnya ini adalah izin Allah, namun ini istidrat bagi dia. Nah, diberi nama di tulisan di torennya itu tulisan Sai Baba Water Foundation. Itu tahun 95 tuh. Namun sekarang dia sudah mati. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah dia sudah mati. Ya, dan dia sedang dipukuli oleh malaikat Zabaniyah di kuburnya. Kamu ya yang ngaku Tuhan, hobuk dipukul tuh sama malaikat Zabaniyah. Baik. Nah, jadi Dajjal bisa melakukan, Samiri ini bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Nah, nasab kelahirannya adalah nasab yang aneh para Allah. Ya, dia lahir dari termasuk Bani Israel. Ya, Bani Israel ini keturunan Nabi Yakub. Yakub itu gelarnya Israel. Keturunannya disebut Bani Israel. Dari Yehuda. Yehuda ini adalah anak laki-laki dari istri pertama Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Teh, Nabi Yakub istrinya berapa teh? Kok nanyanya sama teteh nih? Ya. Kang dengerin Kang, Nabi Yakub istrinya berapa teh? Nabi Yakub istrinya 4. Yang pertama bernama Ya'la. Dari Ya'la ini melahirkan 6 orang, salah satunya bernama Yehuda dan Lewi. Lewi melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Yehuda melahirkan bangsa yang kita kenal Yahudi. Salah satunya Yehuda ini melahirkan generasi yang pada akhirnya melahirkan Samiri. Ya. Kalau Rahil, istri yang kedua, dan ini istri yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, melahirkan 2 anak, Bunyamin dan Nabi Yusuf dan Bunyamin. Yang lainnya juga sama melahirkan 2 anak, Kahit dari Ya'la melahirkan 2 anak, Dam dan Naftali. Ya. Anak tertua dari Nabi Yakub dari istri pertama bernama Robin. Ya. Apakah Robin Hood? Saya tidak tahu, yang penting hampir sama namanya Robin. Nah, dari Yehuda inilah lahir Samiri. Nah, ayah dan ibunya, kakek dan nenek Samiri ini adalah para penyembah berhala. Karena Samiroh saat itu terkenal penyembah berhala. Nah, ayahnya ini lahir dari proses perzinahan adik dan kakak, incest. Adik dan kakak berzina lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina lahir ibunya. Jadi ayah dan ibunya ini lahir dari proses yang haram. Dan ketika ibunya menstruasi, disetubuhi sama ayahnya. Jadi itu.
peluangnya dari 2000 persetubuhan dalam keadaan menstruasi, 1 bisa jadi. Karena menurut penelitian medis juga bahwa darah kotor tidak menghalangi terjadinya fertilisasi, tidak menghalangi terjadinya reproduksi manusia. Jadi tetap pembuahan ovum oleh sperma bisa terjadi walaupun ada dalam medium darah kotor, menstruasi. Ya. Nah, ketika itulah hamil dan lahirlah Samiri. Rasulullah SAW menyebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya, ayah dan ibu Dajjal ini melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan seorang anak pun. Dan di tahun ke-30 pernikahannya melahirkan Dajjal, melahirkan Samiri. Kelahirannya ini akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi manusia, terutama bagi kedua orang tuanya. Bahkan ketika dia lahir, alam semesta menolak kelahirannya. Dordar gelap, hujan badai, petir. Itu terjadi di malam di mana Samiri dilahirkan. Seolah-olah alam menolak kehadirannya. Ya, seolah-olah alam menolak kehadirannya. Nah, sejak lahir sampai usia 5 tahun dia tidak netek sama ibunya. Kebayang, 5 tahun air susu ASI tidak ditetekkan. Itu yang menyebabkan terjadinya kanker payudara. Maka ibunya pun meninggal gara-gara kanker payudara ini. Ya, saya dapat berita dari beberapa orang pengidap penyakit kanker payudara. Rata-rata penyakit kanker payudara ini terjadi karena ketika menetekkan itu hanya sebelah. Ya, jadi ibu-ibu yang hamil, yang menyusui, upayakan dua-duanya disusukan. Ya, karena apabila cuma satu saja, yang satu itu yang akan terjadi peluang resiko besar resikonya terkena kanker payudara. Nah, ibunya meninggal gara-gara itu. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Begitu pula ayahnya, maka ayahnya menjadi single parent. Ya, single parent apa single parent? Ya, itulah ya, single parent. Dibacanya parent ya, parenting. Nah, kemudian di tahun yang kelima, sejak lahir sampai 5 tahun, kenapa dia menetek pada ibunya? Karena kerjanya tidur melulu. Disebut mati, dia bernafas dan cuma berdetak. Disebut hidup, dia tidak bergerak. Antara hidup dan mati. La yamutu wa la yahya. Nah, maka di usia ke-5 tahun, nah ini terjadi peristiwa yang menarik. Apa itu? Samiri bangun dari tidurnya di tengah malam dan tidak ada orang yang menyadari Samiri bangun. Dia merangkak dan pindah ke berhala yang terbesar. Ya, saya tidak tahu apakah berhala yang terbesar ini Marduk. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, berhala terbesar itu Marduk yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Karena Nabi Ibrahim saat itu memiliki garis perjalanan sejarah ke Palestina juga, ada kemungkinan memang namanya Marduk juga. Berhala terbesar ini. Nah, dia pindah ke pangkuan berhala terbesar, tidur di sana. Dan ternyata ketika berada di berhala terbesar tadi, BAB dan BAK. Ya, buang air kecil dan buang air besar. Besoknya itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka, bangsa Samirah. Apa yang terjadi? Ketika terjadi ritual pemujaan tadi, maka sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya mencium sesuatu yang tidak enak. Asa bau hangser itu, bau pesing, ari didinya ngambut tuh. Cek bapak nak. Bapaknya Samiri ini adalah tokoh agama paganisnya. Muncul kurang mah kiaina, ulamanya. Ya, asa bau pesing. Nah hanya. Pas dilihat, kaget sang raja. Ternyata itu pesing berasal dari pantatnya si Samiri yang ada di pangkuan berhala terbesar. Marah murka tuh sang raja. Itu anak kamu, kenapa ada di situ? Ya, kurang ajar kamu, ya telah menghina Tuhan kita. Kenapa kamu pindahkan anak kamu ke situ? Oh tidak Tuhan, saya tidak memindahkannya. Bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya? Lalu siapa yang memindahkannya? Kan dia lumpuh. Nah, sekali lagi, kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Akhirnya raja marah dan ayahnya dipenjara. Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi, maka ayahnya dihukum mati. Pada akhirnya ayahnya pun dihukum mati. Ya, sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya. Maka kemudian, apa yang terjadi? Barangkali yang dimati Allah. Dari data yang saya baca ini, ya, dari beberapa kitab tadi,
Maka kemudian dia hidup dipelihara oleh sang raja. Dan pas di usia dia 5 tahun itu Allah menimpakan murkanya kepada bangsa Samirah yang sudah kelewat batas, ya, maksiat dan sudah tidak ada toleransi dari Allah untuk mereka hidup di bumi, maka Allah perintahkan malaikat Jibril menghabisi mereka. Maka bangsa Samirah ini pun diratakan. Si Samiri karena masih balita, ya Allah selamatkan dia lewat malaikat Jibril. Diselamatkan dia dan ditempatkan di pulau entah berantah. Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman dan pulau ini dinamakan Pulau Sokotra. Nah, ini Pulau Sokotra nih. Pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di ujung Jazirah Arab. Kalau kita lihat Jazirah Arab, nah ini Jazirah Arab ya, ke sana ke Saudi Arabia, di perbatasan Saudi Arabia dengan Yaman, ya, Yaman, Oman, ya. Nah ini Pulau Sokotra. Ini pulau tempat di mana Dajjal atau Samiri dibesarkan sejak 5 tahun sampai usia 100 tahun. Ya, dari usia 5 sampai 100 tahun dia tinggal di Pulau Sokotra ini. Nah, Pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di kawasan Yaman, pulau yang memiliki banyak keunikan luar biasa. UNESCO sempat ingin menjadikannya keajaiban yang ke-8. Kan ada 7 keajaiban dunia ya. Yang ke-8-nya tadinya ini. Namun karena dia terkait dengan Samiri Dajjal, maka banyak negara yang menentangnya. Terutama negara-negara yang menjadi pengikut Dajjal. Maka pada akhirnya pulau ini dirahasiakan. Nah, sebetulnya pulau ini unik kalau kita ingin berekreasi ke sana. Namun karena posisi yang terpencil, jarang orang mengikutinya. Para wisatawan jarang mengunjunginya. Padahal sesuatu unik, termasuk binatang dan penghuninya tuh unik-unik. Pohonnya unik-unik. Nanti kita lihat penumpang sekalian. Ya. Dunia menyebutnya pulau ini dengan pulau julukan dari pulau alien hingga pulau neraka. Ya, ada juga yang menyebutkan The Jekyll Island. Pulau Jekyll Island itu bahasa barat, kalau bahasa kitanya Pulau Dajjal. Ya, sama dengan Pulau Sedir ya, itu juga The Jekyll Island. Nah, Pulau Sokotra kaya dengan flora dan fauna yang unik hingga saat ini belum ditemukan di tempat lain. Jadi tidak ada flora dan fauna yang ada di pulau ini, yang ada di pulau lain di seluruh dunia. Hanya ada di pulau ini. Makanya di pulau inilah Allah ciptakan satu binatang yang unik juga, yang disebut dengan jasasa. Jasasa, binatang jasasa itu artinya mata-mata. Tajassa yatajassu tajassusan wa jasasatan. Artinya pemata-mata, spy. Binatang ini bertumbuh besar, dhahmatun kabirah, tugati jismaha, ya, asy'ar. Hatta la nastati an nafariqa ayna wajhu wa ayna dubru. Tubuhnya besar, dipenuhi dengan bulu, sehingga saking penuhnya bulu kita tidak bisa membedakan mana dubur, mana wajah. Yang menghadap itulah wajah. Bila kok orang menghadap dengan duburnya kan nggak mungkin ya. Yang menghadap pasti wajah. Baik. Ya. Karena itu pulau ini pernah dicalonkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia yang baru. Ya. Nah baik, ini contohnya nih. Saya perlihatkan keajaiban dan keunikan. Ini adalah padang pasir di Pulau Sokotra. Ya. Ini padang pasir di Pulau Sokotra. Ini burung, salah satu jenis burung yang bisa kita jumpai di Sokotra. Dan ini kepiting unik, kepiting Pulau Sokotra. Aneh ya, kepitingnya seperti itu. Kayak Mr. Crab, Mr. Crab. Ya. Di film apa? SpongeBob. Ya. Ini laba-laba langka di Sokotra, mirip tarantula. Dan ini pohon darah naga yang ada di Pulau Sokotra juga. Pokoknya pohon-pohonnya unik, berambal. Arah-arah aneh pokoknya. Nah, ini salah satu jenis pohon Dorstenia Sokotra. Dan ini juga pohon yang lain, pohon Dendrosisaios Sokotra. Hese menyebutkan agaknya. Nah, hal ini yang membuat Dajjal terinspirasi. Ya, karena dia hanya menjumpai binatang dan tumbuhan langka, flora, fauna, satwa langka di pulau ini. Ini menjadikan dia terinspirasi untuk menciptakan makhluk. Jangan salah, Dajjal kecerdasannya mampu melakukan cloning dan mampu melakukan berbagai macam riset dan eksperimen. Hatta eksperimen yang mengilhami film Hulk. Itu Dajjal bisa melakukannya. Ya, jangan salah penuh. Bahkan ketika orang membayangkan kendaraan tercanggih itu pesawat terbang, Dajjal sudah mampu membuat piring terbang dengan kecerdasannya.
Ya, Rasulullah menyebutkan kendaraan Dajjal itu, ya, dia bisa terbang kata Rasulullah. Dan kecepatan terbangnya 5 kilometer. Terbaca Prambola 5 kilometer? Ya, ada ya 5 kilometer. Baik, ini kering mungkin ya. Coba. 5 kilometer per sekon. 1 detik 5 kilometer. 5 kilometer dari sini kemana? Sakicep 1 kedip ya, 1 detik sakicep. 1 detik 5 kilometer. Dari sini ke Pasteur lebih ya. Dari sini bukan ke Pasteur ya, ke alun-alun Cimahi lah. 1 kedip sudah ada di alun-alun Cimahi, 1 kedip sudah ada di Tagog, Padalarang, 1 kedip sudah ada di Ciranjang, Raja Mandala, 1 kedip sudah ada di Ciranjang. Hanya dengan berkedip-kedip dia berkeliling dunia. Ya, kecepatan ini diambil dari hadis Rasulullah. Berapa kecepatannya Rasulullah ketika dia terbang di muka bumi? Ya, kendaraan yang dia gunakan itu kecepatan terbangnya seperti awan yang ditiup angin kata Rasulullah. Dan awan rata-rata ditiup angin itu 5 km per sekon. Ya. Dan jarak dari 1 telinga ke telinganya artinya setengah diameter atau diameter kepalanya, keledai yang dia gunakan, Rasul menyebutnya keledai, itu arba'una zira, 40 hasta, 27 meter. Ya. Diameternya itu 27 meter. Keledai macam apa yang jarak dari 1 telinga ke telinganya 27 meter? Kalau bukan piring terbang. Ini bisa 24 meter kan? 27 meter, bisa tidak? Bisa, dan kecepatannya pun sama. Saya sudah mengumpulkan data di satu flash disk tentang UFO. Dan UFO ini pernah muncul di jalan di Ciberem, flyover Cimahi, Cimindi. Itu teman saya yang menjadi saksinya. Saya tanya, Pak, kenapa terlambat kajiannya Pak? Saya tadi meliput sesuatu yang luar biasa. Ada UFO bergerak di tempat di mana saya berjalan. Itu dari flyover Cimindi. Bergerak dari arah Ciberem ke Tagog Cimahi. Cepat sekali luar biasa. Itu tahun 93 lah. 93-94 kurang lebih. Dan pernah meninggalkan jejak Cop Circle di Yogyakarta. Nah, Cop Circle itu adalah jejak UFO yang menjadi isyarat instruksi bagi para pelaku konspirasi dunia. Bagi para konspirator dunia. Siapa? Para kalangan Illuminati. Ya. Baik, apabila dirahmati Allah. Apalagi kemudian, boleh saya berdiri ya? Boleh, ya. Baik, karena saya harus mau balik ke sana juga ya. Berikutnya apa? Nah, di dalam Al-Quran, Dajjal tidak disebut secara eksplisit. La yuzkaru Dajjal qat'ayan fil Quran. Dajjal tidak disebut secara qat'i di dalam Al-Quran. Kenapa? Yang namanya fitnah tidak disebut secara qat'i. Adapun dibahas secara detail itu di dalam hadis. Ya. Maka posisinya sama kuatnya dengan Quran. Karena fungsi hadis terhadap Quran itu ada 3. Ya. Ada 3 fungsi hadis terhadap Quran. Yang pertama bayan takkid. Bayan ta'kid. Apa itu bayan ta'kid? Fungsi hadis menguatkan hukum atau penjelasan nas yang ada dalam Quran. Sebagai contoh, di dalam Quran ada kewajiban ibadah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ya. Ada perintah saum, maka di dalam hadis juga ada. Ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi kata Rasulullah. Ya, saum juga disebutkan dalam hadis. Nah, maka hadis yang menjelaskan tentang saum ini fungsinya bayan ta'kid kepada Quran. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Quran adalah bayan tafsil wa tafsir. Bayan tafsir artinya menjelaskan apa yang ada dalam Quran. Sesuatu yang tidak dibahas secara mendetail dalam Quran, dibahas secara detail di dalam hadis. Bahkan dirinci oleh hadis, tafsil. Ya, itu fungsi yang kedua. Nah, fungsi yang ketiga dari hadis terhadap Quran adalah bayan tasyri'. Bayan tasyri',
Yaitu fungsi hadis dengan menetapkan hukum yang tidak dibahas di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran Allah hanya menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan mencintai orang yang membersihkan dirinya. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW memberikan syariat menggosok gigi. Tasawwaku fa innaha min sunanil mursalin. Ya. Wa tuhuru satrul iman. Ya. Bersiwaklah kalian, gosok gigilah kalian, karena bersiwak itu adalah sunnahnya para nabi dan rasul. Ya. Jadi yang taruh gosok gigi, dia tidak mengikuti sunnah Rasul. Ya. Baik, nah itu permasalahan baik. Nah di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menurut para ulama ini terkait dengan Dajjal. Nah peristiwanya adalah terkait dengan peristiwa Nabi Musa dan Samiri. Ya, mulai ada nama Samiri di sini. Nah di dalam Quran surat Toha disebutkan di dalam beberapa ayat. Yang pertama ayat ke-83 dan 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa. Dan apakah yang membuat engkau tergesa-gesa meninggalkan kaummu hai Musa? Ketika ada 10 perintah Allah yang akan diterima oleh Nabi Musa yang kemudian disebut dengan Ten Commandment oleh orang-orang barat. Nabi Musa meninggalkan kaumnya Bani Israel ya di belakang bersama Nabi Harun. Nabi Musa tergesa-gesa karena Nabi Musa ingin segera mendapatkan perintah Allah. Ya. Maka Nabi Musa menjawab, qalahum ulai ala athari. Mereka ada di belakangku ya Allah. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo, dan aku menyegerakan diri kepadamu ya Allah agar kau segera agar kau ridho kepadaku. Aku ingin segera memenuhi perintahmu. Ya. Nah, itu yang dijawab oleh Nabi Musa. Maka Allah kemudian menerangkan kepada Nabi Musa. Nah, ini dua ayat yang berikutnya. Qala Allah berfirman, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Fa inna maka sesungguhnya kami qad fatanna telah menguji kaummu hai Musa. Min ba'dika setelah engkau tinggalkan wa adallahumus samiri, dan mereka disesatkan oleh Samiri. Nah, di sini saya sepakat kalau ada ulama mengatakan Samiri yang dimaksud di sini adalah Dajjal. Ya, Samiri yang disebutkan di sini adalah Dajjal. Ya. Faraja Musa ila qaumi ghadbana asifa. Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dalam keadaan marah yang sangat marah, marah yang berlapis-lapis. Sampai pada kaumnya, hingga begitu sampai pada kaumnya itu Nabi Harun ditarik jenggotnya. Ari maneh bet diantep maranehna nyembah berhala. Nyembah patung, aduh ulah kitu atuh bisi coplok eta jenggot. Ya. Wahai saudaraku, kenapa kau menarik jenggotku? Jangan kau seperti itu. Aku sudah memperingatkan mereka, tapi mereka telah terperdaya oleh perkataan Samiri. Indahnya perkataan Samiri lebih mereka dengar ketimbang nasihatku, wahai kakakku. Wahai saudaraku. Ya, itu kata Nabi Harun. Maka qala berkatalah Nabi Musa, ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanan. Wahai kaumku, bukankah Allah telah menjanjikan janji yang baik untuk kalian? Afatola alaikumul ahdu. Apakah janji itu terlalu lama bagi kalian? Am adatum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum, atau kalian sengaja ingin ditimpa azab murka dari Tuhan kalian? Fa akhlaftum mau'idi, sehingga kalian menyalahi perjanjianku. Aku sudah mengatakan tunggu, aku akan sampaikan apa yang Allah berikan pada kalian sebagai janji Allah kepada kalian. Maka digambarkan Nabi Musa marah. Itu patung anak sapi. Nah, patung anak sapi ini dibuat oleh Samiri. Sekali lagi, Samiri yang kita bicarakan sebagai Dajjal, dia punya kemampuan magic yang luar biasa. Dan dia punya kemampuan yang tidak bisa dicapai oleh manusia sejenius dan sehebat apapun. Ya. Maka jika ada manusia-manusia yang luar biasa di antara kita, itu adalah mereka yang dibentuk oleh Dajjal. Contohnya siapa? David Copperfield, David Mindfreak. Siapa lagi? Para The Master ya. Nah, jangan salah penulisan. Ada juga Rael juga sama. Dia seseorang yang tadinya tidak tahu apa-apa, sesuatu yang orang menganggap biasa, tiba-tiba dia menjadi seseorang yang luar biasa, supranatural. Luar biasa, itu juga sama. Termasuk juga Sai Baba. Pernah melihat Sai Baba, Bu? Belum?
Baik, kita lihat sebentar siapa Sai Baba ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Ya. Kita lihat Sai Baba. Mudah-mudahan ada di sini ya. Coba lihat, ada nggak? Ah, ada, ini Sai Baba nih. Ini dia Sai Baba. Beberapa ciri-ciri Dajjal ada pada Sai Baba. Yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza ra'aitumud dajjal fara'a fi ra'si syai'un kattaj." Syai'an kattaj. Apabila engkau melihat Dajjal, maka engkau akan melihat di kepalanya sesuatu mirip mahkota. Saya berpikir mahkotanya seperti apa? Jangan-jangan ini nih. Brekele. Itulah mahkotanya. Oh betul loh, jangan salah. Rambutnya itu mahkota Dajjal. Oke. Kemudian dari tatapan, aura tatapan matanya adalah sihir. Maka siapapun yang terkena tatapan, pas tatapannya bertemu, itu maka dia ada dalam kendali Dajjal. Hatinya ada dalam genggaman Dajjal. Lihat mata Sai Baba. Dan Sai Baba selalu menggunakan pakaian yang digunakan oleh Nabi Isa, kata Rasulullah nanti. 3 warna. Cerupan warna merah, orange, kuning, dan putih. Sai Baba selalu menggunakan itu. Para pengikut Sai Baba banyak tersebar seluruh dunia. Terbesar kalau di Indonesia ada di Magelang, Jakarta, Surabaya. Para pengikut Sai Baba disebutnya Deputi. Pemimpin Deputi Indonesia, pengikut Sai Baba adalah pemimpinnya Anand Krishna. Pernah mendengar Anand Krishna ya? Masih hidup Anand Krishna? Anand Krishna ini adalah pemimpin pengikut Sai Baba. 20 ciri-ciri Dajjal ada pada Sai Baba. Ada seorang fotografer yang biasa memfoto Sai Baba. Setiap kali dicetak, nggak apa-apa kalau ini kan cuma film, bukan aslinya. Cuma aslinya, bukan aslinya. Orangnya udah nggak ada kok, nggak apa-apa. Ya. Nah fotografernya ini setiap kali mencetak dari kamera film, dari roll kamera yang dijepretkan ke Sai Baba, selalu muncul wajah Yesus. Makanya berkata, wahai Sai, kenapa setiap kali saya mencetak foto saya, foto Anda di kamera saya ini, selalu wajah Yesus yang muncul. Coba lihat, ketika diperlihatkan, oh, itu reinkarnasi saya yang terakhir, kata dia. Itu reinkarnasi yang terakhir, dan sebentar lagi dia akan datang. Kapan? Ya, sekitar 8 tahun lagi. Ya, 8 tahun dia meninggal tahun berapa? Kemarin 2000 berapa? Bukan 8 ya. 18 apa 8? 18. Jadi 2024. Ada kemungkinan muncul di tahun 2024. Berapa tahun lagi? 6 tahun lagi. Sudah siap? Kang, mau kapan kawin, Kang? Keburu Dajjal nanti muncul. Ya, kalau Dajjal udah muncul nggak akan sempat walimah, Kang. Teh, mau besok kawin teh? Kang? Baik, alhamdulillah gara-gara saya sering mengatakan ini, undangan langsung datang 3 macam tuh, 300. Undangan nikah dari pemuda. Pas lihat, terima kasih Ustadz, saya nggak mau ketika saya menikah Dajjal keburu datang. Oh enggak, itu versi saya. Baik, nah kemudian ada pesawat di Venezuela ketika take off, baru 2000 atau 3000 kakian itu terjadi turbulensi. Ya, pilotnya sudah pasrah saat itu. Kopilotnya keluar dan berkata, siapa di antara kalian yang menjadi pengikut Sai Baba? Ternyata pramugarinya, saya. Cepat berdoa untuk Sai Baba, minta kepadanya agar dia menolong kita. Maka dia kemudian masuk ke ruangan tertentu, dia berdoa kepada Sai Baba. Entah gimana doanya. Wes bablas angin ya, wes bablas angin ya. Mungkin begitu ya wiridnya. Apa yang terjadi?
Awan berkumpul membentuk tubuh Sai Baba setengah badan. Dan awan tadi bergerak mengelambaikan tangannya. Maka seketika itu pula turbulensi hilang dan pesawat itu normal kembali dan bisa mendarat di tempat tujuan. Landing dalam keadaan aman. Nah ini Sai Baba. Berikutnya juga. Ya, masih terkait Sai Baba. Ada seorang janda punya anak 4. Dia datang pada Sai Baba dan berkata, "Wahai Sai, Anda adalah Tuhan kami. Anda Tuhan saya. Saya seorang janda sudah 4 tahun ditinggalkan oleh suami saya. Saya punya anak 4, kami miskin Sai. Kami ingin merubah hidupnya. Anda adalah maha kaya Tuhan kami, tolong kami beri karunia." Sai Baba hanya menggerakkan tangannya, maka emas keluar dari tangannya. Diberikan pada wanita janda tadi. Ada seorang syekh dari Arab ingin menghujah Sai Baba. Ingat Rasulullah pernah berkata, ketika kalian melihat Dajjal lari menjauhinya. Jangan kalian mendatanginya karena sekuat apapun hujah kalian, jika kalian tidak yakin dengan keimanan kalian, kalian akan menjadi pengikutnya. Akan ada seseorang ketika Dajjal muncul, dia datang menghampiri Dajjal. Yahujja bihujatihi, dia menghujah dengan kemampuan pikirnya. Fasara tabi'an lahu haqqa tabi'in. Ternyata dia menjadi pengikut Dajjal yang setia. Ini terjadi pada Sai Baba. Seorang syekh dari Arab Saudi, maaf dari Timur Tengah. Saya tidak sebut Arab Saudi ya, keceletot. Datang menghampiri Sai Baba. Sai Baba berkata begini, "Kamu ragu saya Tuhan kamu? Coba apa yang bisa dilakukan Tuhanmu, saya akan melakukannya." Maka apapun yang diminta oleh syekh tadi, Sai Baba melakukannya. Maka apa yang terjadi? Syekh tadi menjadi pengikut Sai Baba yang setia. Hati-hati. Nah, baik, kita masih bicara Sai Baba. Penuh sihir kan tatapannya ya. Begitulah Dajjal. Dajjal lebih dahsyat daripada ini. Suatu saat Sai Baba pernah diundang ke Amerika. Sekelompok petinggi militer angkatan darat Amerika kehilangan sebuah dokumen. Dan yang tahu hanyalah seorang jenderal yang bernama Conner. Jenderal Conner ini sudah meninggal. Maka dipanggillah Sai Baba. Ketika Sai Baba datang ke jasad Jenderal Conner, dia menaburkan tepung vibuti. Nanti saya perlihatkan tepung vibutinya insya Allah. Ya. Menaburkan tepung vibuti yang langsung keluar dari tangannya entah dari mana. Maka dengan cara diusap, sebagaimana Nabi Isa AS membangunkan jasad yang sudah mati. Maka apa yang terjadi? Jenderal Conner bangun. Maka ditanya, di mana arsip itu? Oh, arsipnya di sana. Dia pergi, diantar pakai mobil, dibukakan arsipnya. Ketemu arsipnya. Udah ketemu arsip nama, plak deh, mauti gitu. Itu jin yang masuk ke dalam tubuh Jenderal Conner. Kalau Nabi Musa alaihissalam menghidupkan yang sudah meninggal dalam kisah sapi betina, Al-Baqarah itu nyata betul-betul hidup. Di mana dipukul dengan sebagian dagingnya kan, fadribuhu bi ba'diha, pukul dengan sebagian dagingnya, itu betul-betul hidup. Sama Nabi Musa ditanya, "Man qatalaka, siapa yang membunuhmu?" "Culang-cilang mana yang ngebunuh saya?" "Oh itu, qatalani banu akhi, udah gitu mati lagi. Ya tuh, anak-anak saudaraku, keponakanku yang membunuh saya. Udah gitu mati lagi. Nah dia pernah melakukan apa yang semacam hal itu ya. Jenderal Conner pun bangun. Kemudian ada hal yang menarik lagi terkait dengan Sai Baba. Saya coba perlihatkan tepung vibuti yang dia keluarkan. Yang dengannya dia menyembuhkan orang yang buta. Ya, menyembuhkan orang yang membangunkan orang yang sudah mati. Tapi sekali lagi ini biiznillah. Dengan izin Allah, Allah mengizinkan kepadanya untuk melakukan itu sebagai sebuah istidraj. Apa istidraj? Rangsangan. Ya, apakah dia mau bertobat atau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebelum ini muncul, ya ini agak lama. Coba saya ulang kembali. Muncul. Nah ini saat Sai Baba sedang membersihkan patungnya, lalu dia mengeluarkan tepung vibuti nanti. Nah, dia mengeluarkan emas. Ini tepung vibutinya. When he places his hand into the upturned pot, fragrant vibhuti is showered over the icon. When Sai Baba removes his hand from the upturned pot, the vibhuti ash stops flowing. Seseorang berani menjual rumahnya, menjual mobilnya demi mendapatkan tepung vibhuti walaupun hanya setitik saja.
Dapat dilihat tepung itu nggak habis-habisnya. Inilah sihir dia. Ya. Coba yang lain, coba lihat. Nah ini dia ketika mengeluarkan emas. Itu tepung vibut yang dia keluarkan. Ini ketika masih muda. Rasulullah SAW menyebutkan, Samiri atau Dajjal itu dia mandul, tidak suka kepada lawan jenis. Dan dia tidak menikah, termasuk Saibaba juga sama. Dia ngejomblo seumur hidup. Ya, dan dia sudah mati. Baik, Ibu Pila Rahmatullah. Nah kemudian kita kembali ke kajian kita. Waktu kita masih ada? Sampai jam berapa? Sampai maghrib. Iya. Nah, Nabi Musa marah kepada Saibaba. Maaf, kepada Saibaba. Kok jadi Saibaba? Nabi Musa marah kepada Samiri. Maka kemudian Samiri pun diusir sama Nabi Musa. Ya. Qala berkata Nabi Musa kepada Samiri, "Fama khatbuka ya Samiri?" Ya. Maka apa yang mendorongmu untuk melakukan itu, hai Samiri? Saya lupa pernah menceritakan. Saya cerita dulu sebentar. Ya, sebetulnya nanti ada itu pembahasannya. Tapi entah di slide keberapa. Nah Samiri sejak dipindahkan ke pulau Yaman yang tadi dinamakan Pulau Sokotra. Ya, di sana dia tinggal dari usia 5 sampai 100 tahun. Kerjaannya adalah bangun, makan, minum, tidur. Bangun, makan, minum, tidur. Bangun, makan, minum, tidur. Begitu sampai usia 100 tahun. Samiri ini. Ya, dia tidak melakukan aktivitas lain. Ketika dia bangun, malaikat Jibril sudah menyiapkan makanan dan minuman di sampingnya. Dimakan dia. Kadang menunya macam-macam. Ada pecel lele, tutuk oncom, cobek belut, macam-macam tuh. Minumannya macam-macam. Ada teh tarik, bajigur, kopi radik. Ada itu menu-menu saya. Itu semua menu-menu saya ya. Ya saya nyebutin apa yang saya tahu ya. Ya. Nah, sampai usia 100 tahun baru dia melek, baru dia sadar, memikirkan tentang dirinya. Allah, di mana saya? Ternyata saya sudah sebesar ini. Tapi tidak ada siapapun kecuali dia dan binatang jasasa. Binatang jasasa, Allah ciptakan, Allah lahirkan berbarengan dengan lahirnya Samiri. Karena tugasnya adalah untuk memata-matai Samiri, maka disebut jasasa, pemata-mata. Dan dia menghilang berbarengan dengan menghilangnya Dajjal dan akan muncul lagi berbarengan dengan munculnya Dajjal. Nanti pembahasan kita sampai kepada tanda-tanda Dajjal akan muncul. Kapan Dajjal muncul ada tanda-tandanya? Ya, nanti ada pembahasannya. Baik. Nah, Malaikat Jibril selama Samiri tidur, dia memegang pena. Nah, penanya ini tidak seperti pena kita, ada merek Roxy, pena merek apa lagi? Big, ya. Merek apa lagi? Standar, bukan ya? Nah, Snowman, bukan. Tapi penanya itu kayak tongkat sihir. Nah, itulah kenapa tongkat sihir pendek itu selalu seperti itu kayak Harry Potter. Potter apa Potter? Harry Potter. Nah, dia punya tongkat. Nah, tongkat itu sebetulnya adalah pena yang digunakan malaikat Jibril menuliskan beberapa panel prasasti yang isinya adalah pelajaran akidah tauhid untuk Samiri. Nah, ini dibahas di bukunya Muhammad Isa Daud. Ya, cuma Muhammad Isa Daud ini banyak ditentang sekali lagi oleh para ulama. Namun, menurut saya kita lihat kebenaran Muhammad Isa Daud ini apabila realita kita hari ini sesuai dengan analisanya. Insya Allah. Nah, pena inilah yang kemudian diambil oleh Samiri. Dengan pena inilah dia mampu melakukan apa yang dia inginkan. Ya. Dan dengan pena itulah dia membuat patung anak sapi. Ya. Bagaimana caranya? Dia masuk ke tengah-tengah kaum Nabi Musa. Jumlah umat Nabi Musa saat itu 70.000 orang. Yang menyelamatkan diri dari Mesir, dari kejaran Fir'aun. Sampai ke Padang Tih dan ke Palestina itu 70.000 orang. Include di dalamnya Nabi Musa, Nabi Harun dan Nabi Yusha bin Nun. Atau Nabi Joshua kata orang Kristen. Ya, nah maka dia mampu mempengaruhi beberapa orang dari pengikut Nabi Musa.
Maka mereka mengeluarkan perhiasan mereka, dimasukkan pada kuali, dibakar. Nah perhiasan itu pun dibentuk dengan kemampuan magicnya menjadi patung anak sapi. Jin masuk ke dalam patung anak sapi itu dan berkata, aku Tuhannya Musa dan Musa telah lupa. Maka sujudlah mereka kepada patung tadi. Maka bertanya Nabi Musa, wa ma khatbuka ya Samiri? Apa yang membuat kamu mendorongmu melakukan hal itu hai Samiri? Kamu menyesatkan kaumku dan menyembah patung yang kau buat itu. Ya, patungnya diambilkan sama Nabi Musa, dihancurkan. Dihancurkan, udah pecah, pecahannya diambil, dibakar. Ya, dibakar, kemudian dibuang ke laut merah. Ya. Qala, berkatalah Samiri, basartu bimalam yubsiru, bimalam yabsuru. Aku mengetahui apa yang tidak mereka tahu. Aku melihat apa yang tidak mampu mereka pandang, mereka lihat bihi dengannya. Fagbadtu qabdatan bin asari rasul, maka aku mengambil sesuatu dari bekas sang utusan. Ar-Rasul di sini maksudnya malaikat Jibril. Asari ini adalah bekas malaikat Jibril, yaitu pena tadi. Ya menurut ahli tafsir, fanabastuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Ya, aku mengambil segenggam dari jejak Rasul itu dan aku melemparkannya dan demikianlah nafsuku membujuknya. Ya. Dengan pena tadi dia ambil tanah yang menjadi jejak Nabi malaikat Jibril, jejaknya diambil, dimasukkan ke kuali, maka dibentuk dengan kemampuan, dengan keinginan dia melalui pena tadi. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Nah ini kata Nabi Musa. Qala, Nabi Musa berkata, fadhab, pergi kamu. Fa inna laka fil hayati an taqula la misasa. Sesungguhnya hakmu di dalam kehidupan dunia ini adalah la misasa, jangan kau sentuh aku. Ya. Jangan kau sentuh aku. Artinya, jangan ada yang berani menyentuh aku. Karena sekali menyentuh aku, kata intinya begitu, maka dia akan terkena oleh sihirku. Maksudnya, pergilah tinggalkan aku, biarkan aku berbebas semaunya. Itu kata si Samiri. Wa innalaka mau'idan lan tukhlafah. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan janji Allah yang tidak akan pernah terselisih. Artinya janji Allah itu pasti terjadi atas dirimu. Ya. Wangzur ila ilahika. Ya. Maka lihatlah Tuhanmu yang kamu tetap menyembahnya. Alladzi zolta alaihi akifan. Lanuharrikannahu thumma lanahsifannahu fil yammi nafsan. Tuhan yang kau sebut tadi, yang tetap tadi kau puja-puja, akan saya hancurkan dan akan saya bakar dan akan saya buang ke lautan. Itu kata Nabi Musa. Ya, kita percepat. Nah, Rahmatullah. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Musa hanya mengusir si Samiri, tidak membunuhnya. Sementara kaum Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi ini harus bertaubat, dan taubatnya dibunuh oleh orang yang beriman. Yang tidak menyembah patung anak sapi, jumlahnya ribuan. Maka mereka yang menyembah patung anak sapi karena disesatkan Samiri ini dalam keadaan merunduk begini untuk dipenggal kepalanya. Yang masih hidup, mereka enggak mau dipenggal, maka melawan, maka terjadilah perang dengan sesama umat Nabi Musa. Disitulah Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, cabut hukuman ini dari engkau ya Allah. Andaikan kau tuntaskan hukuman ini, maka habis umatku ya Allah. Maka hukuman itu pun dihentikan. Dan Allah mengampuni mereka yang telah bertobat, dan Allah memberikan pahala kepada orang beriman yang meninggal gara-gara melaksanakan hukuman tadi. Ini ada dalam tafsir firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya Bani Israel, adhkuru ni'matallahi alaikum. Gimana terusnya? Fatubu ila barikum faktulu anfusakum al-ayah. Nah itu kalimat faktulu anfusakum. Ayat ini dikeluarkan ketika Nabi Musa berfirman, bertaubatlah kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri. Maksudnya, bunuhlah mereka yang menyembah patung anak sapi tadi. Coba, yang menyembah patung anak sapi gara-gara disesatkan Samiri dibunuh taubatnya, Samirinya tidak dibunuh, tapi cuma diusir. Jika ada orang yang ingin mengganggu, katakan, la misasa, jangan kau sentuh aku. Kenapa diusir tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Maka sejak saat itulah Samiri mengembara dari satu negeri ke negeri yang lain. Maka bertemulah dengan para nabi sesudah Nabi Musa. Hatta dengan Nabi Isa alaihi salam sendiri. Dan dia berganti-ganti nama, berganti-ganti kostum. Terkadang dia mengaku sebagai Highlander.
Ya, nyambung ya. Seperti itu. Nah di zaman Nabi Isa alaihissalam dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Dia masuk ke tengah-tengah umat Nabi Isa alaihissalam yang saat itu ada 12 orang. Bagaimana Nabi Isa bisa mendapatkan teman? Nah mulainya begini para bolok. Saya cerita Nabi Isa boleh? Karena cerita Dajjal tidak terlepas dengan cerita Nabi Isa. Nabi Isa ini lahir dengan sederet mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara mukjizatnya adalah ketika Nabi Isa berbicara dalam buayan. Di saat orang-orang menuduh Siti Maryam berzina, ya, hei Maryam, hei ya ukhta Harun, hei saudarinya Harun. Sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang penzina dan ibumu juga bukan seorang pelacur. Lalu kenapa engkau melakukan apa yang tidak mereka lakukan? Ya, Siti Maryam tidak berkata-kata karena sudah diperintahkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Ya, katakan kepada manusia, Inni nadartu lirrahmani sauman falam ukallima al-yauma insiya. Itu kata Siti Maryam. Aku bernazar kepada Tuhanku yang Maha Rahman, kalau aku tidak akan berkata kepada siapapun, maka hari ini aku akan saum. Tidak akan berkata pada seorang pun. Lalu siapa yang akan menjawab pertanyaan kami? Siti Maryam menunjukkan isyarat dengan matanya kepada Nabi Isa alaihissalam yang masih dalam buayannya, yang baru beberapa jam dilahirkan. Lihat aja anak saya, dengan isyaratnya begitu ke mata. Apa maksudmu? Apa engkau hendak mempermainkan aku? Maka tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam berkata, ya, nah bersabda Nabi Isa banyak hal lebar. Ini adalah surat Ali Imran ayat ke-36 sampai 40-an lah kalau tidak salah ya. Nah terkait dengan ayat itu, maka orang-orang pun mempercayai Nabi Isa. Nah sejak saat itu Siti Maryam bertahanus di Masjidil Aqsa di paling bawah ya. Kalau sekarang paling bawah sudut paling timur, pojok itu ada mihrab Siti Maryam. Nah sementara Nabi Isa alaihissalam terkadang diasuh oleh Nabi Zakaria yang saat itu sudah memiliki Nabi Yahya. Antara Nabi Isa dan Nabi Yahya hampir satu usia, satu angkatan, satu baya. Maka ketika ada kajian di Baitul Maqdis, Nabi Isa dan Nabi Yahya dibawa. Nah saat itu terjadi konspirasi yang dilakukan oleh para pendeta Sanhedrin. Para pendeta Sanhedrin inilah mereka yang memalsukan Taurat menjadi Talmud dan merekalah Yahudi Talmudian. Ya. Ketika mereka menyampaikan Talmud yang mereka klaim Taurat, Nabi Isa yang masih kecil nerekel karena bangku. Protes kepada para pendeta tadi, wailun lakum innakum tuharifuna al-kalima am mawadih. Sungguh celaka kalian telah merubah Taurat dari tempatnya. Taurat yang kalian sebutkan tadi tidak begitu. Nih Taurat yang asli begini. Kaget tuh pendeta Sanhedrin. Allah, ya budak bener. Oke ngomong deh. Oi. Berpuluh-puluh tahun ceramah kita nggak ada yang mendebat dan tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Dan hari ini ada yang mendebat kita. Ada yang mengkritisi kita. Jangan mengkritisi budak letik deh. Wah. Setiap kali pendeta Sanhedrin ceramah, setiap kali itu pula Nabi Isa alaihissalam mendebat mereka, mengkritik mereka, menyanggah mereka, membantah mereka. Maka mereka para pendeta Sanhedrin marah besar kepada Nabi Isa, maka terjadilah rapat penting saat itu. Celaka kita, kalau anak ini dibiarkan, tekor kita, kanyahuan bohong na urang. Kuma itu bunuh anak ini. Tunggu, gak boleh kita membunuhnya. Kalau kita membunuhnya, lalu bagaimana kita? Kita akan kehilangan posisi sebagai pesuruh Tuhan. Tenang, gampang. Kita bunuh dia dengan tangan orang lain. Caranya gimana? Nah, dibuatlah doktrin Tuhan. Bingung. Cerita ini Samiri tahu. Samiri hafal peristiwa ini. Ya, karena dia punya pendamping dari bangsa jin, penambah Allah. Tadi saya belum selesai ya, penambah Allah. Punten, boleh di-cut dulu cerita ini? Kita cut dulu cerita ini. Nah, ketika di pulau itu sebelum bertemu dengan Nabi Musa, Samiri di pulau itu yang hanya tinggal dengan seekor binatang jasasa. Binatang jasasa ini memberikan beberapa hal kepada si Samiri ya. Coba saya lihat salah satu isi panelnya ya. Ada beberapa panel yang diperlihatkan oleh, nah ini. Allah Azza wa Jalla menciptakan binatang berbicara yang bernama jasasa. Dia di mana lahirnya, ajalnya, matinya sama dengan ajal Dajjal.
Begitu pula muncul dan menghilangnya. Binatang inilah mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri muda. Pelajaran ini kononnya ditulis oleh Jibril alaihissalam dalam bentuk panel-panel atau prasasti. Isi prasastinya, panel 1. Yang ditulis oleh malaikat Jibril, panel 1 itu berisi kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dijelaskan oleh binatang jasasa. Yang kedua, panel kedua berkata Allahu wahid la syarikalah. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu dijelaskan juga oleh binatang jasasa ini. Nah, binatang jasasa ini sekali lagi, dia bertubuh besar, kategorinya adalah kelasnya itu mamalia. Ya, genusnya mamalia. Cuma saya tidak tahu nama spesiesnya apa. Sebut saja Afa. Afa, yip yip, naik, terbang. Nah, tahu, masih ingat kan? Pada tahun 2017, akhir dari bulan Agustus di Filipina ditemukan binatang seperti ini. Ciri-ciri binatang ini nyaris sempurna seperti ciri-ciri binatang jasasa yang disebutkan Rasulullah terkait dengan binatang yang memata-matai Dajjal. Tubuhnya penuh dengan bulu. Ini disebutkan dalam surat An-Naml ayat ke-82. Ya, binatang ini seperti ini dan dia tidak pernah jauh dari laut karena dia selalu ingin membasahi tubuhnya. Dan dia pun makan dari makanan ikan laut. Maka dia tidak pernah jauh dari pantai. Ya, seperti ini. Nah, binatang inilah yang mengajarkan prasasti mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri muda. Nah, panel yang ketiga, satu ini, kedua ini, ketiga ini, yang keempat, hanya engkau saja, yang ketiga, engkau diurus oleh Jibril. Karena itu janganlah engkau mengkhianati janjimu dengan Allah. Hanya engkau saja di pulau ini. Panel yang kelima, makanlah dan nikmatilah makanan dan minuman yang menjadi rizki dari Allah sesuai kehendakmu. Tidurlah sesukamu, tapi sembahlah Allah dalam berbagai keadaanmu dengan tasbih keesaan Allah kepadanya, yaitu dengan melaksanakan solat yang diwajibkan kepadamu. Allah lah sang raja, Allah yang Maha Esa. Dia tidak berayah dan tidak pula mempunyai anak. Ini saya agak tergesa-gesa mengetiknya. Allah Tuhan Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung, dialah yang Maha Raja. Ada 7 panel. Panel yang ke-7 bercerita tentang Nabi Muhammad. Panel yang ke-6 itu bercerita tentang nabi-nabi dan khusus panel yang ke-7 cerita tentang Nabi Muhammad. Jadi Dajjal sudah tahu, Samiri sudah tahu bahwa akan diutus Nabi Muhammad di akhir zaman. Dan itu nabi yang terbaik, makanya dia iri. Nah, selesai panel ini disampaikan maka binatang jasasa berkata, wahai Samiri, saksikanlah aku telah menunaikan innani qad fa'altu ma umirtu. Ya. Min Rabbi, demi Allah saksikan aku sudah menunaikan apa yang diperintahkan padaku, kata binatang jasasa. Maka sekarang adalah perintah terakhir, yaitu pertanyaan dariku untukmu. Hal tu'minu billah? Apakah kau beriman pada Allah? Wa bima unzila ilaih? Dan dari apa yang diturunkan kepada nabi-nabinya, kepada Jibril maksudnya. Famadal jawab ya Samiri. Apa jawabanmu hai Samiri? Samiri tidak menjawabnya. Lama ditunggu-tunggu Samiri tidak menjawabnya. Sehingga binatang ini pun pergi dengan menjerit dengan jeritan yang membuat Samiri ini pekak telinganya. 2 kali lagi datang lagi kembali kepada Samiri dan berkata binatang jasasa, ya Samiri, famadal jawab? Hal tu'minu billah? In tu'minu billah fatakunu mu'minan ajaba imanika ila yaumil qiyamah. Jika engkau beriman kepada Allah, maka sungguh engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Inna ajalaka ukhirat ila akhir zaman. Sesungguhnya ajalmu ditangguhkan sampai akhir zaman. Jika engkau beriman pada Allah, engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan. Fa in lam tu'min billah, tapi jika engkau tidak beriman kepada Allah, wa bima unzila ilaih, dan apapun yang diturunkan pada Jibril, innaka minal mal'unina ila yaumil qiyamah, dan kau terkutuk sampai hari kiamat nanti. Tidak juga dijawab. Pergi lagi binatang jasasa tadi sambil memekikkan suara yang pekikan yang keras. Yang ketiga kali yang terakhir dia bertanya kembali. Dan apa jawaban Samiri? Hei jasasa binatang buruk rupa. Lihat di pulau ini tidak ada siapapun kecuali engkau dan aku. Dan yakinilah kalau panel ini bukan tentang Allah yang di langit sana. Tapi yang disebut Allah itu saya. Hei jasasa, akulah Allah itu. Oh, dia menjerit dengan jeritan yang makin keras. Sampai si Samiri pun menutup kedua telinganya. Sejak saat itulah binatang itu pergi dan berkata, Innaka dajjal, innaka dajjal, innaka dajjal. Engkau adalah pendusta, engkau adalah pendusta. Pendusta sampai hilang suaranya. Di saat itulah Dajjal mendapatkan gelar, Samiri mendapatkan gelar Dajjal. Jadi siapa nama asli Dajjal?
Samiri. Dajjal artinya al-kazab, pendusta. Bukan singkatan kade. Tong ditanyakan Ustaz singkatan nona di Dajjal teh. Bisi didawab dada jeng bujal. Diterangkan. Baik, nah sejak saat itulah Samiri keluar dari pulau itu dan dia sudah menyandang gelar Dajjal, pendusta. Karena dia mengaku Tuhan. Lupa saya menyampaikan, Sai Baba pun sama. Di desa Nilayam Putra Parti, India Selatan. Suatu saat dia pernah ceramah mengatakan kepada para deputinya. Dia mengatakan, panggillah aku dengan panggilan yang kalian sukai. Panggillah aku Krishna, panggillah aku Yesus, bahkan panggillah aku Allah. Maka pengikut Sai Baba dari berbagai agama termasuk agama Islam. Tidak sedikit orang Islam yang menjadi pengikut Sai Baba. Dan banyak pengikut Sai Baba di Indonesia yang menjadi pejabat. Tapi saya nggak nyebut siapa saja ya. Yang banyak yang menjadi pejabat. Maka jangan heran kalau Indonesia model kia. Jadi gimana solusinya Ustadz? Ganti presiden 2018. Baik, para mas sekalian yang dimati Allah. Nah, tadi ke zaman Nabi Isa ya. Kita belum membahas tentang zaman Nabi Isa. Nah, ketika Nabi Isa membongkar kedustaan para pendeta Sanhedrin, pendeta Sanhedrin membuat tipu daya. Apa tipu daya yang dilakukan para pendeta Sanhedrin? Karena mereka sudah terbiasa mengarang cerita tentang kitab-kitab Allah. Mereka mengganti sebuah ayat dari tempatnya. Sumayaktubunal kitaba biaidihim. Lalu mereka menulis ayat dengan tangan mereka. Sumayakuluna hada min indillah. Lalu mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Maka mereka pun para pendeta Sanhedrin membuat dongeng. Dongeng apa? Dongeng Tuhan bingung. Dan dongeng ini terkait dengan sejarah Nabi Isa alaihissalam sendiri. Dia memfitnah Nabi Isa dengan dongeng ini, yaitu dongeng Tuhan bingung. Ya, dari dongeng inilah muncul keyakinan agama Kristen. Mau dengar? Pernah saya sampaikan di sini? Baik, saya ulang kembali. Boleh nggak saya ulang kembali? Nah, apa itu dongeng Tuhan bingung? Nah, kenapa Tuhan bingung? Nah, ini aneh ya, kok ada Tuhan bingung? Kalau saya bingung wajar karena saya bukan Tuhan. Ya. Tapi kalau ada Tuhan bingung aneh. Tapi begitulah pendeta Sanhedrin Yahudi. Kenapa Tuhan bingung? Bingung memikirkan Adam. Geus puguh dicarek tong memetik buah pohon huli. Dipetik jeung Hawa. Di dahar babarengan deh. Atuh marah Tuhan kan? Maka ketika Tuhan akan menghukum Adam, Tuhan menahan tangannya. Dan Tuhan berpikir, aduh Adam ini makhluk. Adam ini manusia yang lemah. Kalau aku pukul dengan satu sentuhan tanganku pun dia akan mati, hancur kesakitan. Berarti aku kejam kepada Adam. Kalau aku tahu dia akan melanggar, harusnya aku tidak ciptakan Adam. Maka bingung tuh Tuhan antara menghukum dan membiarkan Adam. Apa bingungnya? Hukum jangan. Bingung Tuhan. Lamun orang bingung mungkin berhari-hari, tapi Tuhan kalau bingung bertahun-tahun ya. Jengkuma kalau kita bingung begini nih. Kalau Tuhan kayak gimana? Ya pulang anting gak ditukar dia. Akhirnya Tuhan menemukan ide, tuh kan aneh. Dan ini adanya sampai ke akidah orang Syiah, Al-Bada. Ada 10 akidah Syiah, salah satunya yang ke-8 Al-Bada. Yaitu Tuhan pernah tidak tahu sesuatu, lalu Tuhan ingat sesuatu. Maka saya yakin betul kalau Syiah juga adalah agama ciptaan Dajjal. Tolong saksikan. Saya mengatakan demikian karena sudah berdebat dengan mereka. Dan saya sudah pelajari akidah Syiah ini beberapa sedikit. Tapi saya makin yakin ini agama ciptaan Dajjal. Yahudi. Baik, lanjut. Sampai mana tadi? Tuhan bingung. Akhirnya Tuhan punya ide. Ketika Tuhan menemukan ide, Tuhan berteriak, Eureka, Eureka. Tahu Eureka? Ya itulah. Ya, Tuhan punya ide. Apa idenya? Aku kan Tuhan. Tuhan itu immortal. Kalau begitu aku saja yang dihukum, jangan Adam. Baik, kalau begitu aku harus menjelma menjadi manusia. Jibril, sini Jibril. Baik Tuhan. Ada apa Tuhan? Jibril, tulis maklumat Tuhan. Baik Tuhan. Jibril buka laptop, ketik maklumat Tuhan _2. Satu apa Tuhan? Catat maklumat Tuhan nomor 1. Tuhan menjelma menjadi manusia. Baik Tuhan, nomor 1, Tuhan menjelma menjadi manusia. Kalau salah ketik, di delete lah. Berikutnya Tuhan bingung lagi. Kalau aku menjelma menjadi manusia, bagaimana aku hadir ke tengah-tengah manusia?
Kalau aku muncul begitu saja, manusia tidak akan percaya dengan keberadaanku. Kalau begitu aku harus lahir secara normal. Baik, Jibril, maklumat nomor 2, Tuhan lahir secara normal. Baik Tuhan, ditulis Tuhan lahir secara normal. Berikutnya bingung lagi Tuhan, kalau aku lahir secara normal, siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan? Bingung Nabi Isa, tong boroning di sana di Bethlehem, ya, di Palestina. Iya di Istiqomah Weloba, gimana nih saya pilih nih? Kata Tuhan. Akhirnya Jibril ngasih masukan. Tuhan, boleh saya ngasih masukan? Apa Jibril? Hebat ya, Tuhan dikasih masukan sama Jibril. Tuhan, saya ingin ngasih masukan. Apa Jibril? Anda pernah mengutus saya ke Bethlehem. Ada sebuah desa bernama Nazaret. Di sana ada seorang wanita suci yang sejak lahir sampai sekarang terlindung dengan kesucian dari sisimu ya Tuhan. Siapa dia Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Aneh. Nah, begitulah Yahudi. Begitulah pendeta Sanhedrin. Siapa dia Jibril? Maryam binti Imran Tuhan. Hidupnya penuh dengan kesucian, hanya ibadah kepadamu di Baitul Maqdis. Ya Jibril, ihbit ilal ardi kullaha li'annani sangfu min ruhi ilaiha. Jibril, turun kamu kepada Maryam. Katakan aku akan meniupkan sebagian ruhku kepada Maryam. Maka itu pun terjadi dengan kuasa Tuhan kata mereka. Lalu Tuhan meniupkan sebagian ruhnya ke dalam rahim Siti Maryam. Maka hamilah Siti Maryam dan lahirlah Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Maksudnya menggantikan Adam dihukum oleh Tuhan. Intinya mereka ingin membunuh Nabi Isa karena membongkar kebohongan pendeta Sanhedrin, memasukkan Taurat menjadi Talmud. Supaya tidak ketahuan dan prosesnya enak untuk membunuh Nabi Isa, dibuatlah dongeng kayak gini. Sebagaimana para ulama ingin dibunuh, dibikin dongeng nugelo, ngabunuh para ulama. Nah, nyambung pisan. Ya. Cerita inilah yang berjudul tadi Tuhan bingung. Maka cerita ini dihasutkan ke raja-raja Romawi. Salah satu raja Romawi yang terbesar yang terhasut adalah Herodes. Maka Herodes pun marah kepada Nabi Isa. Maka dikejar-kejarlah Nabi Isa. Nabi Isa faham dirinya akan dibunuh. Maka Nabi Isa mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Pengembaraan dia mengusap bumi dengan pengembaraannya. Diberi gelar Al-Masih. Itulah arti Al-Masih. Yang mengusap bumi dengan pengembaraannya. Datang Nabi Isa alaihissalam kepada satu kaum yang sedang mencuci pakaian. Nabi Isa berkata pada kaum tadi, kalian sibuk mencuci pakaian, membersihkan pakaian kalian dari noda dan kotoran. Tapi kalian tidak pernah mensucikan hati kalian dari dosa-dosa kalian. Siapa engkau? Berimanlah kepadaku dan bersaksilah. Aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul Allah untuk kalian. Aku diutus untuk menyeru kalian beriman kepada Allah. Maka berimanlah mereka. Salah satu yang beriman dari mereka adalah Barnabas. Ya. 6 orang beriman tuh. Pergi lagi melakukan pengembaraan. Ada satu desa di mana banyak orang buta sejak lahir. Diusap oleh Nabi Isa dengan mengucapkan bismillah. Maka sembuh itu butanya. Ada orang berpenyakit sopak diusap oleh Nabi Musa sembuh biiznillah. Ya. Mengembara lagi bertemu dengan orang-orang yang sedang memancing ikan. Nengarana mancing berjam-jam kan. Ti isuk jedur nabi kepeting jedor. Tanu mancing dah. Maka Nabi Isa berkata kepada para tukang pancing tadi. Hei bapak-bapak tukang pancing. Ya, kalian sibuk mencari bekal untuk hidup kalian di dunia, tapi kapan kalian meluangkan waktu kalian mengumpulkan bekal untuk akhirat kalian? Siapa Anda? Aku Isa bin Maryam Al-Masih, utusan Allah. Aku diutus untuk menyeru kalian beriman kepadanya. Maka Nabi Isa pun memberikan wejangan pada mereka, mereka pun beriman. 6 orang menjadi pengikut Nabi Isa. Salah satu dari mereka bernama Yakobus. Maka genaplah jumlah mereka menjadi 12 dan mereka disebut Hawariyun. Di saat Nabi Isa melakukan perjalanan menyelamatkan diri, masuklah Yudas Iskariot alias Samiri ke zaman Nabi Isa. Nabi Isa berkata kepada pengikutnya, hati-hati iblis masuk ke tengah-tengah kalian. Para pengikutnya menganggap yang disebut iblis itu jin. Yang faham betul yang dimaksudkan iblis itu adalah Yudas, adalah Barnabas. Barnabas paham, jangan-jangan si Yudas nih yang maksudkan Nabi Isa. Betul. Banyak kesempatan Yudas ingin berhadapan dengan Nabi Isa, tapi selalu terhalang oleh malaikat Jibril. Sampai kadongkol tuh Yudas ingin berhadapan dengan Nabi Isa.
Ketika Yudas ke sini, Nabi Isa ke sana. Ketika Yudas ke sana, Nabi Isa, oh kadi itu. Jadi papaling pangwai. Sampai geram itu si Yudas. Terakhir berkata pada Barnabas, sampaikan aku ingin bertemu dengan Isa bin Maryam, dengan Nabiullah, dengan Rasulullah. Maka Barnabas menyampaikan pada Nabi Isa mengatakan pada Barnabas, hei Barnabas, katakan, belum tiba saat perjumpaan kita. Perjumpaan kita nanti di akhir zaman. Oh, kata Nabi Isa tuh kepada si Yudas Iskariot. Ini menguatkan kalau Yudas itu Dajjal. Betul, makin kuat lagi ketika ceritanya dilanjutkan. Tapi jamnya nih nggak cukup. Lanjut. Oke, mana saya ada kajian di Jatihandap Cicahem ya. Baik Ibu Fila, kita percepat. Nah, sampai di suatu saat ketika Allah melihat Yudas Iskariot ini akan berkhianat, maka Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran ini. Maaf, ayat sebelumnya. Nah ini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Izqala Allah, dan ingatlah Muhammad ketika Allah berfirman, ya Isa, hei Isa, ini mutawafik, sesungguhnya aku akan menidurkan engkau. Kalimat mutawafik ini tidur. Surat Al-An'am ayat keberapa tuh? 62 apa? Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam. Nah, wafat di sini artinya tidur. Jadi Nabi Isa ditidurkan, wa rafiqa ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan mensucikan kau dari orang-orang kafir. Ada yang menyebutkan bahwa mutahhiruka ini adalah bersihkan namanya. Allah tunjukkan yang bergelar Al-Masih bukan Dajjal, tapi Nabi Isa alaihi salam. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih kuat dan lebih mulia dari orang kafir sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum. Kemudian kepadakulah kembali kalian, fahkumu bainakum, aku akan menghukumi di antara kalian, fima kuntum fi tahtalifun, atas apa yang kalian perselisihkan. Maka Nabi Isa, sebelum Allah berfirman begini, Nabi Isa berseru kepada kaumnya, ingat kaumku, tidak lama lagi akan datang pada kalian, kelak di antara kalian ada yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Maka apa yang terjadi? Tidak lama kemudian datang seseorang dari pengikut Nabi Isa yang bernama Hawaryun ini, yang digelari Hawaryun. Ya. Wailun lana wailun lana, celakalah kita. Intabihu antum wa intabihu anta ya Rasulullah. Bersembunyilah kalian dan bersembunyilah Anda wahai utusan Allah. Sesungguhnya Herodes dan pasukan Romawi, mereka dituntun oleh Sanhedrin, para pendeta yang memasukkan Taurat kita. Ya, untuk datang membunuh kita. Maka Nabi Musa memerintahkan semua Hawaryun bersembunyi. Nabi Isa pun bersembunyi. Nah, di saat itulah Herodes datang dan pasukan Romawi. Ya, Herodes berkata, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan menjadikan dia patih kerajaanku dan aku akan mengangkat dia aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaanku. Ada yang tergiur tuh dari mereka yang bersama Nabi Isa. Siapa? Yudas Iskariot. Yudas keluar memberitahukan pada Herodes di mana Nabi Isa bersembunyi. Ya. Mari ikuti aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Maka ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, di sini Allah berfirman seperti ini. Maka Nabi Isa pun ditidurkan Allah dan diangkat ke Matlaul A'la. Kita tidak tahu di mana tempat Matlaul A'la. Rasul tidak menyebutkan. Maka Nabi Isa sudah tidak ada. Begitu Yudas mau masuk, tunggu aku akan pastikan apakah Al-Masih ada di dalam atau tidak. Maka ketika Yudas masuk, culang-cileng dia. Apa culang-cileng bahasa Inggris nanti? Pelanga-pelongo. Kemana Isa bin Maryam tadi ada di sini? Disitulah Allah merubah wajahnya menjadi Isa bin Maryam. Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah, dan klaim para pendeta Sanhedrin. Him di sini kembali kepada para pendeta Sanhedrin. Inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Kami sedang membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Berarti mati tidak Nabi Isa? Tidak, kan tidak dibunuh. Wa ma salabuhu, dan tidak pula menyaliblah. Lalu siapa yang disalib? Apakah Nabi Isa? Bukan. Siapa? Walakin syubiha lahum, tapi orang yang Allah serupakan dengan Isa. Siapa yang Allah serupakan? Yudas Iskariot alias Samiri alias Dajjal. Diserupakan wajahnya menjadi Nabi Isa. Maka ketika Yudas datang kembali kepada Herodes, siapa yang ditangkap? Si Yudas inilah yang ditangkap. Mana Isa bin Maryam nyampurkan, dia ditewaklah dia.
Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, anak Yudas, ala dia dulu kami lagi. Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi. Nges cempek banget, mana teh banget Isa. Tak sora mana ke sora Isa. Ditangkaplah Yudas dan disalib. Ketika dia ditidurkan untuk disalib, dia melihat Nabi Isa dinaik ke langit, diangkat. Di saat itu Yudas berseru, Eli Eli lama sabachthani, ada dalam Bible tuh. Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Jadi Tuhan bahasa Ibraninya Eli. Cuma di Indonesia Tuhan menjadi timnas sepak bola. Eli Aiboy. Tuhan main bola. Ya. Ini menunjukkan kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Buktinya Yudas kok bisa melihat Nabi Isa diangkat. Kalau cuma ruh kenapa bisa dilihat? Berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Maka kemudian dibangunkan tuh si Yudas diarak ke bukit Golgota. Golgota artinya tengkorak. Ke bukit itulah si Yudas diarak. Karena salibnya tinggi, salibnya kadang digotong, kadang dia menunduk begini. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament perjanjian lama di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh Yudas. Ketika menusuk tubuh Yudas yang dikira Yesus, dikira Nabi Isa, darah bercucuran diminum tuh darahnya. Oleh para pendeta Sanhedrin dan tentara Romawi. Kenapa? Jika ada bagian tubuh Isa bin Maryam, Yesus Kristus dalam tubuh kita, bersatu dalam tubuh kita, maka tubuh kita tidak akan disentuh api neraka selamanya. Ini menjadi rukun kelima agama Kristen, Ekaristi Holy Water. Ini yang menyebabkan lahirnya agama Kristen. Ada 7 rukunnya. Rukun yang kelima, rukun meminum air suci. Ya. Di bawah, di depan patung Bunda Maria atau patung Yesus Kristus ada seloki, itu diganti, ada cairan warna merah darah. Itu diganti dengan sirup koko pandan, marjan. Kan sama merah ya. Nah, banyak tusukan daging tusukan pedang menusuk tubuh Yudas, dagingnya terkelupas diambil dimakan. Jadi rukun agama Kristen yang ketiga, Ekaristi Gusti Kudus, rukun memakan tubuh Tuhan. Kalau sekarang ketika kebaktian selesai, berbaris mereka untuk keluar, pendeta berdiri di tengah, mereka berbaris menerima roti. Haleluya. Keluar. Nah itu rukun ketiga agama Kristen. Lihat kalau mereka kebaktian di gereja, kayak gitu. Nah ini yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Yang membuat saya yakin kalau Yudas itu Dajjal. Materi kita kayaknya berlanjut nih, belum selesai nih para Allah ya. Kita belum membahas Dajjal, ini Dajjal sebelum Rasulullah. Nanti kita bahas Dajjal setelah Rasulullah SAW, sampai kekinian. Seperti apa Dajjal ya. Panitia, nanti kita bertemu lagi panitia ya. Dalam kasanah dakwah insya Allah ya. Episode kedua insya Allah. Nah, 5 menit lagi. Ini yang membuat saya yakin kalau yang disalib itu Dajjal. Mudah-mudahan ada orang Kristen yang mendengar. Ya. Sampai keluar. Rasulullah bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyyan katun min Adam ila taqumusah." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun dari Nabi Adam sampai hari kiamat illa anzaru qaumahum, kecuali mereka akan menasihatkan, memperingatkan kaumnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Wal yaum sa'ukhbiru lakum ma lam yukhbir min qabl. Aku akan beritakan hari ini kepada kalian sesuatu yang belum pernah mereka sampaikan. Innahu a'war wallahu la sabi'awar. Sesungguhnya Dajjal pecak sebelah mata kanannya dan Allah tidak pecak. Ingat, a'war di sana bukan buta tapi pecak. Ada orang matanya normal tidak bisa melihat, disebutnya apa? Buta. Tapi kalau ada orang matanya rusak sebelah, disebutnya pecak. Nah, dia itu pecak. Lihat a'war dalam kamus Al-Munawir, artinya pecak. Kenapa cuma Rasulullah yang menyebutkan kalau Dajjal pecak mata kanannya? Kenapa Nabi yang lain tidak menyebutkan? Karena peristiwa pecak sebelah mata kanannya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Herodes dengan pedangnya tadi menusuk-nusukan ke tubuh Yudas. Salah satu tusukan pedang itu mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Dari Dajjal normal dengan kedua mata sejak lahir. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Di saat dia disalib. Di saat perayaan Paskah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Paskah. Bers ke situ. Makanya cuma Rasul yang tahu, karena Rasulullah berikutnya setelah Nabi adalah beliau, Nabi Muhammad SAW. Maka dikuburkanlah si Yudas Iskariot. Barnabas ingin membuktikan kalau dia Dajjal.
Akan aku gali setelah 3 hari 3 malam. Kalau dia ternyata masih hidup berarti dia Dajjal. Setelah 3 hari 3 malam, diam-diam Barnabas menggali kuburan Yudas dan Yudas pun masih hidup. Maka yakinlah Barnabas kalau Yudas itu Dajjal. Terakhir yang dia inginkan, yang dia tunggu adalah Yudas mengaku Isa bin Maryam. Diobati bertahun-tahun hingga sembuh penyakitnya. Nah, ketika Barnabas bekerja dengan perkakasnya, datanglah Yudas Iskariot dan menepuk mejanya. Hei Barnabas, saksikanlah, aku ini adalah Isa bin Maryam. Betul kamu Dajjal, pergi kamu. Kenapa tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihissalam. Maka Yudas Iskariot pun pergi diusir oleh Barnabas. Maka Yudas mengembara ke seluruh dunia. Dengan kemampuan retorikanya, Yudas alias Samiri alias Dajjal mampu mempengaruhi bangsa-bangsa di dunia. Maka dalam waktu singkat dia punya banyak pengikut. Ketika dia membuat bahtera, para pengikutnya bertanya, wahai Tuanku, untuk apa kita membuat perahu ini, bahtera ini? Kita akan berkeliling dunia, kita akan taklukkan dunia dengan perahu yang kita naiki. Kita akan taklukkan lautan ini. Dan tidak ada negara kecuali mereka akan tunduk kepada kita. Wahai paduka Tuanku, untuk keliling dunia kita butuh logistik, kita butuh perbekalan. Coba kalian lihat, banyak kapal yang lalu lalang ke sana kemari. Mereka pasti bawa logistik. Kita bajak mereka, kita ambil logistik mereka untuk bekal kita. Maka muncullah sosok yang kemudian mata yang pecak ditutup sebelah, tangannya yang tetanus karena disalib, diamputasi, diganti begini. Ya, dan dia pun menggunakan topi untuk menutup luka-luka di wajahnya, maka jadilah Jack Sparrow, the Pirates of Caribbean. Nah, jadilah bajak laut. Lihat simbol bajak laut, tengkorak. Tengkorak adalah simbol Bukit Golgota, tempat di mana Samiri alias Dajjal dikuburkan. Penuh dengan tengkorak di sana. Mengembaralah dia ke setiap dunia dan sampailah dia di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah area lepas pantai yang dihubungkan oleh 3 titik, Puerto Rico, Florida, dan Bermuda. Di situ ada tempat di mana iblis membuat singgasananya. Disitulah pertemuan terjadi antara iblis yang bernama Ajazil dengan Dajjal yang bernama Samiri. Pertemuan ini yang ditunggu-tunggu oleh iblis sejak turun ke muka bumi. Dan iblis berkata, kemarilah Sam. Samiri, Sam, kadia Sam. Dirangkul dia. Dan iblis pun berkata, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Amerika. Amerika adalah negara bentukan Yahudi. Negara bentukan Dajjal. Ya, ada satu perjanjian yang mengerikan antara iblis dan Dajjal saat itu. Di mana iblis ceramah dengan ceramah yang menakutkan. Salah satu ceramahnya berisi, aku akan berikan Yerusalem kepada hamba-hambaku yang akan menanti kedatanganku di akhir zaman. Berarti Yerusalem diserahkan kepada Israel itu sudah ada dalam janji pertemuan antara iblis dan Dajjal. Donald Trump hanya menyampaikan jadi pemanjang lidah iblis dan Dajjal. Betulkah demikian? Nantikan di Al-Murabi insyaAllah. Di Al-Murabi hari Selasa akan saya bahas isi perjanjian, ikatan perjanjian antara iblis dan Dajjal yang mengerikan. Ternyata semua konspirasi termasuk geopolitik di Indonesia ada di dalam isi perjanjian iblis dan Dajjal. Allah, Kadek, direvisi ya. Saya yakin itu. Karena salah satu yang diinginkan adalah membentuk persatuan dunia yang dibingkai dalam ikatan nama The New World Order. Tata dunia baru. Maka negara-negara di dunia adalah pseudo government di dalam kendali iblis dan Dajjal yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa simbolnya? Ini dia. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan Dajjal. Ustadz, dulu saya pernah foto kelas Ustadz, cis. Aduh, Ustadz gimana dong, apa saya harus syahadat lagi? Ya, sini syahadat lagi, sini. Ada yang pernah gitu, syahadat lagi, saya saksikan ayo. Para sekalian,
Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara, hatta pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat. Jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal, maka nama mereka akan diorbitkan dalam waktu singkat.